Selamat datang di channel Dewa Tech. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang berita di mana Bank Indonesia akan membuat Central Bank Digital Currency. Buat kamu yang baru datang ke channel ini dan belum mengerti apa itu Bitcoin, apa itu cryptocurrency, dan lain-lain, kamu bisa nonton di playlist yang udah aku sediakan di atas ini. Tinggal klik aja. Semua udah aku jelasin apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin secara detail dan lengkap. Kamu tinggal nonton aja. Jadi Bank Indonesia baru-baru ini mengeluarkan pengumuman bahwa mereka akan membuat Central Bank Digital Currency. Kayaknya Indonesia udah mulai khawatir nih tentang adanya cryptocurrency blockchain khususnya Bitcoin. Makanya Indonesia nggak mau ketinggalan momentum ini tentang cryptocurrency. Dan kamu juga nggak boleh ketinggalan dan jangan sampai belum tahu apa itu cryptocurrency. Karena kita sebagai kaum milenial wajib banget tahu tentang perkembangan teknologi yang ada. So, kita coba baca berita tentang Bank Indonesia ini. Di sini ada berita dari nasionalkontan.co.id. Judulnya, rumuskan uang digital, BI akan bikin Central Bank Digital Currency atau CBDC. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan saat ini BI sedang merumuskan pembentukan Central Bank Digital Currency untuk membendung maraknya pengguna mata uang digital yakni kripto seperti Bitcoin. Kata Peri, CBDC akan diedarkan melalui perbankan maupun financial teknologi atau fintech dengan mekanisme wholesale maupun secara retail. CBDC merupakan sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency. Ia bilang, CBDC bagian dari kewajiban moneter bank sentral. Sementara itu, Joshua mengatakan BI setidaknya bisa berkaca ke China yang sudah menerapkan CBDC terlebih dahulu, meski baru dilakukan secara terbatas. China memberikan 200 yuan kepada 50.000 penduduk untuk memantau dampaknya terhadap perekonomian dan pasar keuangan. Jadi China udah lebih dulu menerapkan CBDC. Menurutku adalah langkah yang tepat bahwa BI atau Indonesia ini berkaca pada negara Cina yang saat ini udah sangat maju. Berita kedua ada dari cnnindonesia.com, uang digital bank sentral, upaya BI bendung Bitcoin. Sejak 2017, pemerintah dan BI memang melarang penggunaan Bitcoin dan berbagai mata uang kripto lainnya sebagai alat pembayaran. Keputusan tersebut diambil karena penggunaan uang di luar kendali bank sentral dapat mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan berimplikasi pada inflasi yang tak terkendali. Di samping itu, pelarangan Bitcoin juga tak lepas dari dugaan pengguna mata uang kripto tersebut untuk aktivitas kejahatan seperti terorisme, pencucian uang, atau tindak asusila. Namun, bank sentral tampaknya menyadari bahwa pelarangan Bitcoin ibarat pekerjaan menjaring angin. Nggak ada gunanya menjaring angin. Oleh itulah, pada awal 2012, BI mulai intensif mengkaji penerbitan mata uang kripto sendiri dalam bentuk CBDC. Nah, kalau kamu belum tahu bahwa cryptocurrency itu udah legal diperdagangkan di Indonesia, itu peraturannya udah diumumkan atau dibuat oleh Bapepti. Untuk lebih detail tentang Bapepti, kamu bisa lihat video di atas ini. Udah aku buat secara detail siapa itu Bapepti dan aset-aset cryptocurrency mana aja yang udah legal diperdagangkan di Indonesia. Dalam konteks inilah, menurut Telisa, persiapan BI untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral di Indonesia menjadi penting. Sekarang kan dunia makin digitalized karena ada pandemi dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan digital currency ini sebagai alternatif orang bertransaksi juga meningkat. Jadi ini hal yang memang sudah sewajarnya kita siapkan. Berikutnya ada berita dari financialbusiness.com. Bukan rupiah digital, ini penjelasan BI soal mata uang digital bank sentral. Central Bank Digital Currency atau CBDC merupakan sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. Saat ini, seperti diketahui, bank sentral memiliki kewajiban moneter berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, dan rekening giro pihak ketiga. BI memandang penting untuk mempersiapkan secara memadai, termasuk untuk menghadapi situasi yang berubah melalui penelitian atau eksperimen yang sedang berlangsung
tentang konsep CBDC. Motivasi penerbitan CBDC dari bank sentral berbeda-beda. Contohnya, negara maju didorong kebutuhan untuk mendukung keamanan pembayaran dan stabilitas keuangan, memitigasi private digital currency, dan merespon penggunaan uang kartal menjadi key driver utama negara-negara tersebut dalam melakukan eksplorasi. Nah, di sini ada penjelasan bedanya CBDC dengan uang elektrik seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain. CBDC adalah uang digital yang diterbitkan bank sentral, sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya. Sementara itu, uang elektrik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri dan merupakan kewajiban penerbit uang elektrik tersebut terhadap pemegangnya. Jadi itu adalah berita soal BI akan terbitkan CBDC atau Central Bank Digital Currency. Menurut aku adalah langkah yang tepat bagi BI dan pemerintah untuk melakukan kajian atau ingin merencanakan membuat Central Bank Digital Currency. Karena di zaman digital yang serba cepat ini, kita tidak boleh ketinggalan dengan negara-negara lain. Kalau Indonesia ingin maju, kita harus up to date secara cepat dan agile atau adaptif terhadap perubahan yang ada. Maka menurutku adalah langkah yang tepat BI akan menerbitkan CBDC. Kalau menurut kamu gimana? Coba komen di bawah dong apa pendapatmu tentang BI akan menerbitkan CBDC nantinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat dan see you in the next video.